Selamat malam mahasiswa S2 yang mengikuti mata kuliah metode penelitian sosial. Hari ini saya akan menjelaskan tentang variabel, karena variabel itu adalah bagian penting dalam studi atau dalam desain penelitian kuantitatif. Saya menulisnya di sini hubungan antar variabel, tapi sebetulnya yang akan saya jelaskan adalah desain penelitian eksplanatif dan hubungan antar variabel yang ada di dalam desain penelitian eksplanatif. Dalam penelitian eksplanatif atau penelitian kuantitatif, cukup banyak desain penelitian yang bisa digunakan dan semuanya menggunakan hubungan antar variabel. Beberapa hal diantaranya adalah desain kausal. Di sini studi kausalitas dianggap sebagai pemahaman fenomena bersyarat dalam bentuk sebab akibat. Nah, misalnya jika Y terjadi, maka akan berpengaruh juga terhadap, jika X terjadi maka akan berpengaruh terhadap Y. Jika X naik, maka Y juga akan naik. Jadi yang disebut dengan desain kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat. Tujuan penelitian untuk desain kausalitas ini adalah untuk mengukur dampak perubahan tertentu terhadap norma-norma dan asumsi-asumsi yang ada. Jadi misalnya jika ada suatu perlakuan, maka dampaknya akan terjadi pada suatu hal, ya. Jika suatu norma diberlakukan pada suatu masyarakat, maka akibatnya akan berdampak pada kehidupan masyarakat secara khusus maupun secara umum. Jadi kalau dalam ilmu sosial itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya normatif atau hal-hal yang berkaitan dengan realitas empiris yang ada. Selain desain kausal, ada desain cohort atau cohort design. Ini sering digunakan dalam ilmu medis, ya, di mana atau juga di dalam ilmu sosial terapan, di mana studi cohort itu mengacu pada penelitian yang dilakukan pada periode waktu tertentu dengan melibatkan jumlah sampel tertentu, dan itu biasanya juga berkaitan dengan pengukuran. Misalnya untuk melakukan pengujian terhadap suatu sampel dan sebagainya. Atau juga bisa menggunakan desain cross-sectional atau disebut juga dengan cross-sectional design. Desain cross-sectional ini punya 3 ciri khas, yaitu meliputi dimensi waktu, memiliki perbedaan, dan ada kelompok. Ada kelompok yang ditentukan atau dipilih berdasarkan perbedaan tersebut. Desain cross-sectional hanya mengukur perbedaan di antara berbagai orang, subjek atau fenomena, tidak mengukur tentang perubahan. Jadi maksudnya gini, desain cross-sectional itu terjadi pada suatu waktu. Misalnya kita akan meneliti tentang kondisi masyarakat di suatu tempat. Maka yang akan kita lihat adalah kategori atau perbedaan-perbedaan yang terjadi pada kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Dan itu dilakukan pada saat itu saja, ya. Tidak mengukur dalam waktu yang berbeda atau tidak melakukan penelitian pada saat yang berbeda. Misalnya penelitian dilakukan pada tahun 2018, kemudian dilakukan kembali pada tahun 2019, diulang lagi pada tahun 2020, bukan. Jadi cross sectional itu ya hanya pada saat itu saja penelitian berlangsung. Kemudian ada juga yang disebut dengan desain eksperimental. Desain eksperimental ini biasanya banyak dipakai oleh teman-teman dari psikologi, ya, ilmu kesehatan, ya. Di sini mencoba untuk membuat semacam pengontrolan terhadap kelompok yang dieksperimen. Jadi ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol. Di sini dikatakan bahwa penelitian eksperimental sering menggunakan prioritas waktu untuk konsistensi kausal dan besaran korelasi. Kemudian yang paling sering dilakukan baik oleh mahasiswa S1 maupun S2 itu adalah desain deskriptif
Desain deskriptif itu lebih sederhana dibandingkan dengan desain-desain yang sudah saya sebutkan di atas. Pada umumnya hanya untuk menjawab pertanyaan tentang siapa, apa, bagaimana, kapan gitu ya, dan faktor-faktor apa yang menentukan tentang hal-hal tersebut. Dan desain penelitian deskriptif itu mungkin paling banyak digunakan oleh mahasiswa untuk membuat membuat karya ilmiah karena sangat sederhana, tujuannya hanya memperoleh informasi mengenai tentang suatu status fenomena atau variabel yang akan dicari atau di variabel-variabel yang akan diduga saja gitu, bukan menguji antar variabel. Itu beberapa desain penelitian. Kemudian selain kita membicarakan tentang desain penelitian, kita juga perlu mengenal jenis-jenis variabel. Kalau di dalam desain penelitian itu kaitannya adalah untuk menentukan bagaimana atau untuk mengetahui bagaimana penelitian itu akan berlangsung atau akan dilakukan. Sedangkan variabel itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan posisi, jenis atau variabel yang digunakan di dalam desain penelitian. Apakah semua desain penelitian itu menggunakan variabel? Sebagian besar atau bisa dikatakan iya. Desain-desain penelitian yang sudah saya jelaskan tadi itu semuanya menggunakan variabel. Kalau yang deskriptif biasanya variabelnya adalah variabel deskriptif juga. Nah, kita bisa coba di sini apa saja jenis-jenis variabel yang sering muncul dalam penelitian kuantitatif atau penelitian eksplanatif. Ini ada 6. Ada yang disebut dengan variabel bebas atau independen, ada yang disebut dengan variabel tergantung atau disebut juga dengan variabel terikat atau dependen. Kemudian ada yang disebut dengan variabel intervening, lalu ada yang disebut dengan variabel moderating, lalu ada yang disebut dengan variabel kontrol, lalu ada juga yang disebut dengan variabel antecedent, dan ada yang disebut dengan variabel extraneous atau variabel asing. Kenapa sih kita harus mengetahui jenis-jenis variabel itu? Karena dengan kita mengetahui jenis-jenis variabel, kita bisa menempatkan variabel-variabel itu sesuai pada tujuannya, sesuai pada asumsi-asumsi teoritis yang kita gunakan. Kalau kita salah menempatkan variabel, maka bisa jadi hipotesis kita juga keliru. Bisa jadi riset desain atau desain penelitian kita juga keliru. Jadi ini memang penting menempatkan atau menentukan posisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Nah, jenis variabel yang paling mendasar itu adalah variabel bebas dan variabel terikat. Ya, dan itu juga merupakan hubungan antar variabel yang paling dasar. Jadi hubungan antar dua variabel bebas yang sering disebut dengan variabel X atau simbol X, dan variabel terikat yang sering juga disebut dengan variabel Y atau simbol Y. Kemudian di sini dikatakan bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat itu tidak selalu menunjukkan sebab akibat, tetapi diduga ada hubungan sebab akibat. Ya. Artinya apa? Tidak selalu kita bisa mengatakan bahwa jika X maka pasti Y. Jika X terjadi maka pasti Y juga akan terjadi. Nah, itu kita bisa mengatakan hubungan itu sebab akibat. Tetapi kalau kita menduga bahwa menduga itu artinya belum tentu itu hubungan sebab akibat, tapi kita bisa memprediksi bahwa kalau X ada maka mengakibatkan Y. Kalau X terjadi mungkin Y juga terpengaruh. Nah, itu dugaan bahwa ada hubungan sebab akibat. Jadi belum menunjukkan kepastian. Nah, hubungan sebab akibat itu kalau menggunakan pemikiran Newman
ada 3 elemen dalam hubungan sebab akibat. Yang pertama adalah yang disebut dengan kondisi tata temporal atau temporal order, di mana kita bisa mengurutkan, ada urutannya. X itu pasti ada sebelum Y, sebab harus ada sebelum akibat. Nah, asumsi ini menghasilkan arah sebab akibat, yaitu dari sebab ke akibat, atau merupakan salah satu kondisi yang dibutuhkan untuk menjelaskan hubungan kausalitas. Yang paling penting yang ketiga, ada urutan waktu, jadi sebab mendahului akibat. Nah, dengan kondisi tata temporal ini menjadi salah satu cara kita untuk bisa menempatkan mana yang disebut sebagai variabel X, mana yang disebut sebagai variabel Y. Misalnya kita ingin melihat lebih dulu mana keyakinan seseorang tentang KB dibandingkan dengan status sosial ekonomi. Artinya gini, apa orang punya keyakinan tentang kontrasepsi KB ini sangat bermanfaat atau program KB ini sangat bermanfaat. Kemudian ada orang mengatakan program KB itu membelenggu atau program KB itu tidak ada manfaatnya karena mau punya anak banyak atau punya anak sedikit itu terserah orang atau terserah keluarga masing-masing. Nah, kira-kira pemikiran itu didahului oleh apa? Pengetahuan atau pengalaman. Misalnya, kalau kita mengatakan pengetahuan, berarti pengetahuan seseorang tentang program KB itu mempengaruhi keyakinan dia terhadap efektivitas program KB. Nah, berarti pengetahuan itu mendahului keyakinan tentang program KB. Ya, jadi kalau kita mau mengurutkan variabel-variabel di sini bisa kita lihat ada variabel pengetahuan dan satu lagi variabel keyakinan tentang efektivitas program KB. Kita mau menempatkan X-nya yang mana, Y-nya yang mana, ya berdasarkan urutan waktu. Pengetahuan seseorang itu membentuk keyakinan atau pemahaman tentang suatu hal. Urutannya begitu, atau misalnya keyakinan tentang suatu hal itu mempengaruhi pengetahuan orang. Saya rasa lebih tepat yang pertama ya. Jadi pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang itu mempengaruhi atau menyebabkan seseorang memiliki keyakinan tertentu tentang suatu hal. Jadi sebab mendahului akibat itu berdasarkan urutan waktu. Peneliti juga bisa menggunakan asosiasi. Itu yang elemen kedua ya. Apakah asosiasi itu? Asosiasi adalah dua gejala yang berasosiasi itu bisa dikatakan berhubungan ketika keduanya terjadi secara bersama-sama atau secara terpola itu munculnya secara bersama. Asosiasi apakah sebab akibat? Bisa ya, bisa tidak. Kita lihat saja logika. Kalau misalnya Anda lihat semakin banyak kendaraan, angka kecelakaan semakin tinggi. Anda lihat itu pada data statistik. Data statistik itu bisa dihubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Misalnya Anda ingin melihat kecenderungan penambahan kendaraan di kota-kota besar. Kemudian Anda juga lihat tren terjadinya kecelakaan di kota-kota besar dari bulan ke bulan. Bulan Januari, kendaraan yang beredar atau ada di suatu kota itu jumlahnya 100. Kemudian di bulan Januari tingkat kecelakaan 20. Di bulan Februari ternyata jumlah kendaraan semakin banyak, 110. Lalu di bulan Februari juga angka kecelakaan menjadi bertambah juga, misalnya 22. Dan seterusnya Anda lihat dari bulan ke bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember,
Kalau misalnya ketika penambahan kendaraan itu semakin banyak dan Anda lihat tren kecelakaan itu juga semakin tinggi, maka ini adalah asosiasi. Bisa dikatakan asosiasi. Apakah ini bisa mengarah pada hubungan sebab akibat? Bisa. Kalau kita misalnya bisa menggunakan logika, bisa menggunakan mungkin ada teori-teori yang mengatakan demikian, atau menggunakan asumsi-asumsi. Jadi asosiasi bisa saja itu sebab akibat, bisa juga tidak merupakan hubungan sebab akibat, tetapi keduanya terjadi bersama-sama dalam cara terpola atau muncul secara bersama-sama. Nah, ini beberapa ketentuan dalam hubungan sebab akibat. Sebab akibat itu bentuknya linear atau garis lurus, ya. Jika A maka B, jika B maka terjadi C, jika C maka terjadi D. Nah, hubungan sebab akibat yang baik itu menentukan mekanisme terjadinya sebab terhadap akibat. Jadi X menyebabkan Y, Y terjadi karena X, ya, di mana X dan Y adalah suatu konsep yang saling berkaitan, ya. Di sini dikatakan hubungan yang sebenarnya dan orisinil, bukan tipuan, ya. Sebagai contoh, ya, banyak peneliti menyatakan hubungan sebab akibat dalam kalimat-kalimat semacam ini atau dalam proposisi semacam ini. Jika X terjadi, maka Y mengikuti. X akan menghasilkan Y. X mempengaruhi Y. X berhubungan dengan Y. Atau semakin besar X, maka semakin besar Y. Atau sebaliknya, bisa jadi semakin rendah X, maka akan semakin rendah Y. Itu hubungan sebab akibatnya. Kemudian arah hubungan antar variabel itu bisa positif, bisa negatif. Mungkin Anda sudah pernah mendapatkan ini ketika S1, ya. Arah hubungan yang positif itu nilai tertinggi pada variabel X akan diikuti dengan nilai tertinggi pada variabel Y, ya, atau dengan menggunakan proposisi atau bahasa statistikal gitu, ya. Semakin tinggi kejadian pada variabel X, maka akan semakin tinggi juga kejadian pada variabel Y. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi pula daya beli masyarakat. Atau semakin rendah semangat belajar, akan semakin rendah juga IPK mahasiswa. Itu jadi statement-statement semacam ini adalah menjadi semacam hipotesis, gitu, ya. Nah, hubungan yang bersifat negatif itu ketika satunya tinggi maka satunya rendah, atau sebaliknya ketika satunya rendah maka satunya tinggi. Jadi ini nilai tertinggi pada variabel X yang menjadi sebab seiring dengan nilai terendah pada variabel Y atau akibat. Misalnya ini ada semacam statement atau hipotesis. Semakin sering pasangan menghadiri layanan keagamaan, maka semakin rendah peluang terjadinya perceraian. Atau semakin tinggi pendidikan, maka semakin rendah derajat fatalisme seseorang. Itu hubungan yang bersifat negatif. Nah, tipe hubungan antar variabel itu bermacam-macam. Hubungan simetris itu adalah hubungan yang sejajar, di mana variabel yang satu tidak disebabkan atau tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain. Dalam ilmu sosial tidak ada penelitian atau tidak ada desain penelitian yang menggunakan hubungan simetris. Tapi harap hati-hati saja bahwa terkadang orang berpikir yang dia anggap sebagai hubungan asimetris itu sebetulnya adalah hubungan simetris. Nah, untuk mengetahui mana itu yang disebut simetris dan asimetris, kita coba lihat dulu jenis-jenis hubungan yang dianggap yang simetris. Pertama, kedua variabel itu merupakan indikator atau konsep yang sama. Jadi kalau misalnya kita lihat ada suatu variabel di mana di dalam variabel itu ada indikator-indikator, maka antar indikator itu tidak boleh dihubungkan, tidak boleh dilihat keterkaitannya, karena itu pasti adalah hubungan yang simetris. Sebagai contoh, status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi itu bisa diukur dengan atau indikator yang menunjukkan status sosial ekonomi seseorang itu adalah tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, kemudian tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, posisi dalam pekerjaan, ya, di mana semuanya punya hubungan yang setara.
Kalau misalnya Anda mau mengaitkan, bisa-bisa aja. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka pendapatannya semakin tinggi. Atau sebaliknya, semakin tinggi tingkat pendidikan akan menyebabkan tingkat pendapatannya juga tinggi. Itu sudah tidak bisa dianggap sebagai hubungan asimetris, karena dua-duanya itu saling pasti terjadi. Kalau tingkat pendidikan seseorang itu tinggi, maka pasti akan diikuti dengan tingkat pendapatan yang tinggi juga. Nah, itu adalah indikator-indikator untuk menentukan status sosial ekonomi. Dan hubungan antara indikator itu dikatakan hubungan yang simetris. Sehingga tidak boleh kita melakukan uji statistik terhadap jenis hubungan yang simetris. Kemudian yang kedua variabel merupakan akibat dari faktor yang sama. Misalnya, tingkat pengangguran dan sempitnya lapangan pekerjaan itu akan menyebabkan melemahnya kondisi perekonomian negara. Jadi tingkat pengangguran dan sempitnya lapangan pekerjaan itu adalah faktor yang sama yang menunjukkan kondisi perekonomian negara. Ya, ini harap hati-hati saja nanti kalau Anda membuat desain penelitian dengan hubungan antar variabel, tolong dicermati saja kondisi-kondisi semacam ini, ya, situasi semacam ini. Yang ketiga, kedua variabel berkaitan secara fungsional. Nah, ini di sini dikatakan ada gula maka ada semut. Sebab akibat. Jika ada gula, akibatnya ada semut. Nah, tapi ini dalam arti fungsional, bukan akibat yang fungsional itu pasti terjadi gitu ya. Kalau sebab akibat kan bisa diduga ada hubungan sebab akibat, tetapi tidak selalu pasti gitu ya. Kalau yang fungsional itu dianggap pasti. Ketika kita meletakkan gula di lantai atau kita menjatuhkan gula di lantai, otomatis itu akan mengundang semut. Nah, itu artinya tidak usah diuji gitu ya, tidak usah melakukan pengujian karena itu hubungannya adalah fungsional. Kemudian yang tipe yang keempat dari hubungan simetris itu hubungan yang kebetulan semata-mata. Ini mungkin bisa dikaitkan dengan asosiasi tadi. Misalnya tingginya intensitas bencana dikaitkan dengan semakin menajamnya kontestasi calon presiden. Ya. Seolah-olah ada hubungannya, tapi sebetulnya itu kebetulan semata-mata. Ketika tahun 2020 atau 2019 banyak terjadi bencana, pada tahun itu juga banyak aktivitas yang berkaitan dengan pemilihan calon presiden, pemilihan calon legislatif, pemilihan calon bupati dan sebagainya. Tapi itu sebetulnya bukan hubungan yang sebab akibat yang bisa diduga. Itu adalah hubungan yang kebetulan semata-mata. Nah, hubungan-hubungan antar variabel semacam ini yang disebut dengan hubungan simetris. Yang kedua, hubungan timbal balik. Hubungan di mana suatu variabel dapat menjadi sebab dan juga akibat dari variabel yang lain. Itu tidak digunakan juga dalam penelitian sosial. Tidak pernah ditemui hubungan timbal balik yang murni. Oke. Yang digunakan dalam penelitian ilmu sosial, mungkin juga dalam bidang-bidang ilmu yang lain, adalah hubungan yang asimetris, di mana variabel satu mempengaruhi variabel yang lain. Dikenal ada 6 jenis hubungan asimetris. Yang pertama, hubungan antara stimulus dan respon. Yang kedua, hubungan antara disposisi dan respon. Yang ketiga, hubungan antara ciri individu dan disposisi atau tingkah laku. Yang keempat, hubungan antara prekondisi dan akibat tertentu. Yang kelima, hubungan yang imanen. Dan yang keenam, hubungan antara tujuan dan cara. Apakah ini penting buat seorang peneliti untuk menentukan atau untuk mengidentifikasi jenis hubungan asimetris? Mungkin tidak terlalu penting, tetapi ini bisa membantu peneliti untuk menunjukkan kategori variabelnya, ya. Karena memang dalam suatu penelitian ilmu sosial atau penelitian yang lain, yang di desain penelitian itu adalah mencari atau
melihat hubungan yang asimetris. Nah, untuk menentukan jenis hubungan asimetrisnya itu yang kita, ya paling tidak kita tahu lah bahwa variabel ini adalah stimulus, sedangkan variabel yang satunya adalah respon, atau variabel ini disebut variabel disposisi dan satunya respon dan sebagainya. Kita coba lihat. Yang pertama, hubungan stimulus respon. Sebab akibat ini paling gampang ya. Jika ada suatu perlakuan, maka responnya adalah apa gitu ya. Jika tanaman diberi pupuk, maka pasti akan meningkatkan produksi buah, atau produksi buah akan semakin meningkat. Ini yang paling sering dilakukan dalam penelitian-penelitian eksakta barangkali ya. Dalam ilmu sosial juga misalnya contohnya, jika metode mengajar itu bagus bagi murid, maka siswa akan senang belajar. Nah, kalau siswa senang belajar, maka prestasi belajarnya akan meningkat. Atau misalnya jika musik dipasang terlalu keras, pasti banyak orang yang pecah konsentrasinya. Itu adalah stimulus dan respon. Kemudian disposisi respon. Nah, ini yang sering kali banyak dijumpai dalam penelitian ilmu sosial. Apa yang dimaksud dengan disposisi? Disposisi itu adalah kecenderungan yang menunjukkan pada respon tertentu, ya. Disposisi itu ada pada diri seseorang. Ya, bukan karakteristik seseorang, tetapi respon apa yang dimiliki oleh seseorang, ya. Misalnya preferensi pada partai politik tertentu, itu responnya adalah pada memilih pemimpin tertentu juga. Jadi bagaimana perilaku politik seseorang itu menentukan pemilihan pemimpin atau partai. Yang mana yang disposisi? Disposisi itu adalah preferensi atau perilaku politik seseorang. Apakah itu menjadi bagian? Ya, itu adalah menjadi bagian dari seseorang, pilihan seseorang, ya. Nah, responnya apa? Responnya adalah dia akan menentukan siapa pemimpin yang akan dia pilih, ya. Atau misalnya cara atau kebiasaan belajar itu menentukan prestasi belajar seseorang. Jadi disposisi itu berkaitan dengan kecenderungan-kecenderungan yang ada pada diri seseorang, dan itu bisa menunjukkan respon tertentu. Yang ketiga, ciri individu dan disposisi. Nah, ciri individu itu adalah karakteristik yang ada pada diri individu. Misalnya jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status sosial seseorang misalnya, kemudian agama yang dimiliki seseorang. Itu adalah ciri individu. Sedangkan disposisi seperti yang kita bahas tadi, itu berkaitan dengan apa yang ada di dalam diri seseorang. Nah, ini contohnya, jenis kelamin itu menentukan kegemaran pada jenis musik. Jenis kelamin menentukan pilihan musik, pilihan jenis musik, ya. Tingkat pendidikan menentukan pilihan musik juga. Tingkat pendidikan menentukan perilaku politik. Umur menentukan perilaku hidup sehat dan seterusnya. Itu ciri individu dan disposisi. Yang keempat, prakondisi dan akibat tertentu. Nah, ini banyak juga penelitian-penelitian dengan desain seperti ini. Misalnya ini, jika suku bunga turun, pemerintah tetap menjamin pinjaman hingga lunas. Maka jika pengusaha itu mendapat pinjaman lunak, maka akibatnya pedagang atau pengusaha lebih memiliki posisi tawar yang tinggi, gitu ya. Jika kebebasan berpendapat dijamin oleh pemerintah prakondisi, maka akibatnya adalah para wartawan atau pekerja media itu bisa menggunakan kebebasan pers, gitu ya. Yang kelima, hubungan imanen antara dua variabel. Artinya apa? Kedua variabel itu punya jalinan satu sama lain. Jadi apabila variabel yang satu berubah, maka akan diikuti oleh perubahan variabel yang lain. Kalau kita bahas yang seperti tadi, itu adalah asosiasi, ya. Semakin besar suatu organisasi, semakin rumit suatu peraturan yang ada. Semakin banyak kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat, maka kemungkinan semakin banyak terjadi kecelakaan itu akan tinggi juga, gitu ya. Kemudian cara dan tujuan. Ini berkaitan seperti yang pertama, stimulus respon. Cara dan tujuan itu ya hampir mirip-mirip stimulus respon. Caranya seperti apa, maka tujuannya apa, ya. Ketekunan seseorang, tujuannya adalah untuk kesuksesan. Itu hubungan yang sifatnya asimetris.
Nah, hubungan asimetris itu menjadi bagian yang mutlak dalam eksplanasi atau penelitian kuantitatif ya. Penelitian survei dan penelitian sosial pada umumnya diarahkan pada hubungan yang asimetris. Nah, hubungan antara dua variabel itu hubungan antar variabel itu juga bermacam-macam. Yang paling mendasar itu adalah hubungan antara dua variabel atau bivariat ya. Dalam penelitian survei atau penelitian sosial memang hubungan asimetris itu diarahkan pada hubungan yang bivariat tadi atau hubungan pokok antara variabel pengaruh dan variabel terpengaruh X dan Y ya. X dan Y ini bisa diubah jadi up dan B dan sebagainya. Yang penting Anda paham pengaruh dan terpengaruh ya. Dan variabel pengaruh dan terpengaruh itu sering disebut sebagai variabel pokok. Dan variabel pokok ini adalah titik awal analisis dalam penelitian sosial. Dalam pengembangannya ya, atau dalam kondisi kehidupan sosial yang sesungguhnya, jarang sekali hubungan antar variabel itu bersifat bivariat tadi ya. Variabel bebas atau independen kadang-kadang disebut sebagai variabel prediktor, treatment, stimulus, penyebab, input dan sebagainya. Sedangkan variabel yang dimanipulasi itu disebut variabel tergantung. Oke. Nah, ini hubungan bivariat. Gampang ya, paling gampang. Jika gaji seseorang semakin bertambah, maka kinerjanya juga akan semakin naik ya. Hubungan antara dua variabel pokok, jika X maka Y ya. Jika pemberian asupan gizi dan mineral pada anak-anak itu semakin baik, maka akan meningkatkan kekebalan dan daya tubuh seseorang ya. Jadi hubungan tunggal antara tapi sebetulnya hubungan tunggal antara satu variabel dengan variabel yang lain itu hampir tidak pernah ada, atau mungkin kalau untuk latihan penelitian oke lah. Untuk latihan penelitian tuh mungkin di tingkat SMA atau mahasiswa S1 itu boleh. Tapi kalau kita sudah menginjak pada jenjang S2 apalagi S3, maka hubungan antara dua variabel semacam ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat sederhana. Jadi harus menjelaskannya dalam suatu konteks yang lebih luas kalau untuk jenjang S2 dan S3 gitu ya. Nah, dalam penelitian ilmu sosial, hubungan tunggal antara satu variabel dengan variabel lainnya itu hampir tidak pernah ada dalam realitas. Dan memang kenyataannya demikian. Kita lihat tadi ya, gizi seseorang betul bisa meningkatkan kekebalan daya tahan tubuhnya gitu ya. Gizi anak itu meningkat, maka meningkat. Nah, tetapi kan kekebalan atau daya tahan tubuh seseorang tidak saja disebabkan oleh asupan gizi ya, tapi oleh variabel-variabel yang lain, misalnya lingkungan yang bersih ya, itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh seseorang gitu ya. Atau olahraga itu bisa meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh seseorang. Jadi tidak hanya satu variabel itu saja. Nah, kalau hanya dua variabel, kesimpulan yang didapat dari hubungan antara dua variabel itu dianggap sebagai kesimpulan sementara atau spurious, palsu, dan memang harus diinterpretasikan secara hati-hati. Yang sering atau cukup banyak dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan hubungan multivariat, hubungan antar lebih dari dua variabel. Nah, satu syarat yang harus dipenuhi pada pola ini adalah bahwa antar variabel pengaruh harus independen satu terhadap yang lain. Jadi X1, X2, S3 dan Xn itu hubungannya bukan simetris ya. Seperti tadi tingkat pendidikan, tingkat penghasilan bukan. Jadi X1, X2, S3 itu betul-betul memang independen, tidak berkaitan antara satu dengan yang lain. Berarti bisa dihubungkan, bisa saja gitu ya. Antara X1 dengan S2 bisa dihubungkan, S2 dan S3 bisa dihubungkan, X3 dengan Xn bisa dihubungkan, dengan Y juga. Nah, dalam penelitian sosial hubungan antara dua variabel pokok hampir tidak pernah ditemui, dan hasilnya itu merupakan kesimpulan sementara ya. Maka peneliti kemudian menggunakan pola multivariat dengan memasukkan variabel tambahan atau juga mengontrol variabel-variabel yang lain. Nah, cara kita menambahkan variabel-variabel lain dalam hubungan antar variabel yang lebih dari dua variabel
itu bisa menggunakan sistem analisis ya, berdasarkan teori, asumsi atau hipotesis ya. Atau bisa juga dengan menentukan sampel penelitian kita. Kalau sampel itu multi-stage misalnya ya, kita buat berjenjang, itu bisa menjadi salah satu cara untuk mengontrol variabel juga. Oke. Nah, dari berbagai jenis hubungan antar variabel yang lebih dari 2, selain yang tadi ya multivariat, juga ada yang disebut dengan variabel intervening. Apa yang dimaksud dengan variabel intervening? Variabel intervening itu adalah variabel yang memediasi ya. Memediasi, menengahi hubungan antara variabel dependent dan independen dan dependent ya. Di sini disebut juga mengacu pada proses abstrak yang tidak secara langsung diamati, tapi memiliki kaitan di antara variabel independen dan dependen ya. Dan ini merupakan variabel hipotetik. Memang peneliti sudah menetapkan variabel ini dalam hipotesisnya sebagai suatu variabel intervening ya. Variabel intervening disebut juga variabel yang dapat menjelaskan keterkaitan antara variabel bebas dan terikat ya. Tapi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin juga karena tidak diperhitungkan, tapi juga tidak dapat diidentifikasi atau mungkin tidak dapat diukur. Ya. Jadi maksudnya variabel intervening ini gini. Ketika seorang peneliti melakukan penelitian tentang beberapa variabel dan dia sudah menetapkan hipotesis ya untuk hubungan antar variabel tersebut, tapi kemudian dalam penelitiannya itu dia menemukan ada satu variabel yang mungkin dari hasil penelitiannya itu dia menganggap ada sesuatu yang perlu ditambahkan dari desain penelitian yang sudah dia tetapkan. Nah, ini bisa disebut sebagai argumentasi hipotetik yang diusulkan seorang peneliti setelah penelitian selesai dilakukan. Dan variabel intervening itu bisa dijadikan sebagai saran atau agenda pada penelitian-penelitian mendatang. Jadi variabel intervening itu bukan variabel yang sudah didesain pada awal penelitian. Dia muncul ketika peneliti ingin mengetahui apakah ada kemungkinan gitu ya, apakah ada kemungkinan variabel-variabel lain itu bisa mempengaruhi variabel yang sudah ditetapkan dalam desain penelitiannya ya. Ini sebagai contoh, jika gaji seseorang itu tinggi, maka bisa jadi kinerjanya akan semakin baik ya. Tetapi kemudian peneliti itu berpikir, apakah memang seperti itu? Karena dalam kenyataannya orang yang bergaji tinggi kadang-kadang kinerjanya juga tidak baik. Apa yang menyebabkan itu? Atau dari hasil penelitiannya dia melihat ketika gaji seseorang itu semakin tinggi dinaikkan, maka itu tidak berpengaruh secara signifikan dengan kinerja. Nah, muncullah pemikiran-pemikiran dari seorang peneliti yang kira-kira secara argumen hipotetiknya itu bisa diusulkan. Oh, mungkin kinerjanya itu tidak naik karena apresiasi perusahaan terhadap pegawai rendah. Nah, itu di luar desain penelitian. Jadi variabel intervening itu variabel yang dipikirkan kemudian oleh seorang peneliti, yang kemudian dia memberikan saran atau agenda untuk penelitian mendatang. Itu variabel intervening. Ada juga yang disebut variabel moderating. Variabel moderating itu juga variabel yang memediasi di antara variabel independen dan variabel dependen. Tetapi apa bedanya dengan variabel intervening? Variabel moderating itu variabel yang sudah diidentifikasi dan menjadi bagian dari desain penelitian ya. Dia diukur dan dipertanggungjawabkan, bisa diukur dan dipertanggungjawabkan karena sudah menjadi bagian dari desain penelitian ya. Peneliti sudah bisa menduga, tentu saja berdasarkan teori ya.
bahwa variabel Z misalnya akan mempengaruhi keterkaitan antara variabel independen dan dependen. Di sini dikatakan bahwa variabel moderating adalah variabel yang memoderasi ya, pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Dengan demikian variabel moderating memberi efek memperlemah pengaruh antara variabel independen dan dependen. Jadi artinya gini, atau bisa kita katakan bahwa variabel moderating itu memang variabel yang sudah direncanakan di dalam desain penelitian dari suatu penelitian. Ya. Apakah variabel moderating bisa hanya satu? Oh, bisa lebih dari satu. Ya. Kemudian variabel kontrol. Ada lagi. Apa bedanya variabel moderating dan variabel kontrol? Kalau variabel kontrol adalah variabel yang dapat menyebabkan perbedaan hubungan antara variabel bebas dan tergantung. Variabel ini bisa juga mengeliminasi atau mengurangi dampak yang diakibatkan dari adanya variabel-variabel moderating. Apakah variabel kontrol itu juga dibuat atau ditetapkan sebelum desain penelitian? Bisa iya, bisa tidak. Ya. Dia bisa menjadi bagian dari desain penelitian, bisa juga tidak ya. Jadi ada variabel kontrol, ada variabel moderating untuk desain penelitian yang sudah ditetapkan oleh seorang peneliti. Tetapi kadang-kadang peneliti mencoba memasukkan variabel kontrol ketika dia sudah melakukan analisis. Oke, kita lanjutkan lagi penjelasan tentang variasi variabel kontrol. Tadi kita sudah membahas keberadaan variabel kontrol. Variasi variabel kontrol itu ada dua, variabel penekan disebut juga dengan suppressor variabel, dan satu lagi sebagai variabel pengganggu atau distorter variabel. Kalau variabel penekan itu biasanya kita bisa lihat bahwa masuknya variabel tersebut, masuknya variabel ketiga sebagai variabel kontrol itu dapat mengamburkan hubungan antara variabel pengaruh dan terpengaruh. Sebaliknya kalau variabel pengganggu itu dengan masuknya variabel kontrol sebagai variabel pengganggu, maka yang tadinya hubungan antara variabel X dan Y itu positif, misalnya searah gitu, semakin tinggi X maka semakin tinggi Y, maka itu dapat membelokkan arah hubungan antara variabel pengaruh dan terpengaruh dengan masuknya variabel pengganggu. Kita ini penjelasannya ya. Jadi variabel penekan atau suppressor variabel itu hubungan di antara dua variabel pokok yang tidak signifikan. Jadi ketika sudah diuji secara statistik hubungannya variabel X dan Y itu ternyata lemah, korelasinya lemah atau signifikansinya lemah, tidak signifikan bahkan. Tetapi dengan masuknya variabel penekan atau suppressor variabel, maka hubungannya semakin bermakna atau semakin kuat ya. Nah, misalnya dari perhitungan statistik ternyata hasil analisis awal menunjukkan bahwa tidak ada hubungan atau hubungannya lemah atau tidak signifikan antara keinginan mendapatkan pekerjaan dengan rencana siswa SMA melanjutkan ke perguruan tinggi harapan atau perguruan tinggi favorit. Nah, terus kita masukkan satu lagi variabel, namanya variabel aspirasi terhadap pendidikan dan pekerjaan. Ketika variabel aspirasi terhadap pendidikan dan pekerjaan itu dimasukkan, maka variabel X dan Y itu menguat. Jadi korelasinya cukup signifikan. Jadi ada hubungan antara keinginan mendapatkan pekerjaan yang layak dengan rencana melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi favorit. Ya, itu semakin kuat. Kenapa? Kekuatannya itu didorong oleh harapan atau aspirasi yang tinggi untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi dan pekerjaan yang layak. Itu variabel penekan, bisa memperkuat hubungan variabel pokok yang tadinya lemah jadi lebih kuat. Nah, kalau variabel pengganggu atau distorter variabel, masuknya variabel ketiga itu justru memberi hasil yang berlawanan. Nah, misalnya semula hubungan antara status sosial ekonomi dengan sikap terhadap program KB itu hubungannya kuat. Ya, artinya
Semakin tinggi status sosial ekonomi, maka sikap terhadap atau keyakinan terhadap program KB itu semakin tinggi juga. Jadi dia setuju dengan program KB. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka dia akan semakin setuju dengan program KB. Tetapi ketika dicoba dimasukkan variabel lain, misalnya nilai anak, maka bisa jadi hubungan itu negatif, ya. Bisa jadi semakin tinggi status sosial ekonomi seseorang, maka akan semakin rendah sikapnya terhadap program KB. Loh, kok bisa? Karena ada nilai anak. Nilai anak itu sebagai variabel pengganggu. Apa yang dimaksud dengan nilai anak? Jadi ada kelompok masyarakat atau ada orang-orang yang menganggap banyak anak banyak rezeki, ya. Jadi meskipun dia kaya dan dia punya anggapan semacam itu, maka dia tidak mempedulikan program KB, ya. Atau orang yang nggak punya, misalnya status sosial ekonominya rendah dan dia punya pendapat yang sama, banyak anak banyak rezeki, maka dia juga tidak setuju pada program KB. Nah, ini menjadi perlawanan atau mengganggu gitu ya, mengganggu hipotesis awal yang mengatakan bahwa status sosial ekonomi yang tinggi itu mempengaruhi sikap terhadap program KB. Oke, ini kalau bisa dilihat gambarnya seperti ini. Variabel penekan itu dengan hadirnya variabel ketiga, maka akan semakin memperkuat hubungan antara variabel pokok. Sedangkan variabel pengganggu dengan hadirnya variabel ketiga, maka hubungannya semakin kabur atau semakin berlawanan, ya, menjadi berlawanan, ya. Oke. Ada juga yang disebut dengan variabel pendahulu atau antecedent variable. Kapan itu ditentukan? Itu biasanya juga masuk dalam desain penelitian. Jadi variabel antecedent, variabel moderating, variabel kontrol bahkan itu bisa jadi masuk dalam desain penelitian. Jadi variabel mendahulu atau antecedent variable ini adalah variabel yang mendahului variabel pengaruh, ya. Kita bisa lihat tata temporal tadi ya, bahwa teori terdiri dari unsur eksplanan dan eksplanandum. Eksplanan itu yang menerangkan, eksplanandum itu yang diterangkan. Sebagai contoh di sini, aspirasi orang tua pada masa depan anak itu mendahului harapan siswa untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ya, dan itu berpengaruh terhadap rencana melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi favorit. Ini memang sudah menjadi bagian dari desain penelitian. Ada juga yang disebut dengan variabel asing atau extraneous. Ini memang sama sekali kita tidak memperhitungkan ini. Mungkin dalam uji statistik ini disebut sebagai residual variable, ya. Jadi variabel extraneous itu adalah variabel asing yang ada di dalam lingkungan penelitian, yang ada di dalam desain penelitian kita, tapi kita tidak mempertimbangkan itu, ya. Tapi dia punya efek terhadap variabel dependent dan dia tidak diketahui keberadaannya. Jadi variabel asing ini bisa sangat berbahaya, ya, ketika kita tidak memprediksi keberadaannya dan itu mempengaruhi signifikansi atau korelasi antara variabel yang sudah kita susun dalam suatu desain penelitian. Variabel asing itu harus setidaknya dipertimbangkan ketika kita menafsirkan hasil penelitian kita. Jadi kita bisa lihat residunya dari uji statistik yang sudah kita tentukan atau sudah kita tetapkan. Apakah variabel asing itu harus dicari? Tidak. Variabel asing itu bisa kita sampaikan dalam kesimpulan penelitian kita atau rekomendasi penelitian kita ketika kita melihat bahwa korelasi antara variabel-variabel penelitian kita itu cenderung lemah semua hubungannya atau tidak signifikan. Berarti ada sesuatu, kita harus mencari variabel lain. Itu nanti disarankan pada akhir penelitian kita. Saya rasa penjelasan tentang berbagai hubungan antar variabel dan jenis-jenis variabel sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan dimengerti. Kalaupun nanti ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan bisa nanti pertanyaan-pertanyaan itu bisa ditulis di forum yang sudah saya siapkan di aula. Atas perhatian saudara, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.